Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nafasa Putri dengan NIM 180901443. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek IT, yaitu pembuatan piagam proyek dan WPS. Untuk piagam proyek yaitu dengan judul Sistem Tracking Lokasi Armada Pengiriman Barang. Dimulai dari tanggal 25 Desember 2021 dan selesai pada tanggal 20 Maret 2022 dengan anggaran 40 juta. Dan dengan manajer proyek yaitu saya sendiri, Arista Nafasa Putri. Tujuan dari proyek tersebut adalah membuat sistem tracking lokasi armada pengiriman barang untuk meminimalkan kekhawatiran masyarakat dalam pengiriman barang atau pembelian barang yang dilakukan secara online. Untuk project chapter, yaitu ada yang pertama ada General Project Information, ada project name yaitu Sistem Tracking Lokasi Armada Pengiriman Barang, eksekutif sponsor yaitu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Untuk departemen sponsor ada Pos Indonesia, JNE, JNT Express, Tiki, dan Si Cepat. Untuk impact of project yaitu membantu masyarakat dalam pengecekan pengiriman barang. Yang kedua ada project team, yang ada project manager dan project team members. Untuk project manager ada saya sendiri yaitu Arista Nafasa Putri. Yang kedua ada team member, ada Nita Pangestuti sebagai marketing, Olivia Dwi Mulyaningsih sebagai finance, dan Nurul Hidayati sebagai developer. Yang ketiga ada stakeholder yaitu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang keempat ada project post statement, yang ada project purpose yaitu membuat sistem tracking lokasi armada pengiriman barang untuk meminimalkan kekhawatiran masyarakat dalam pengiriman barang atau pembelian barang yang dilakukan secara online. Ada objektif membantu supaya para warga bisa memanfaatkan teknologi sebagai perantara untuk mengetahui keberadaan barang. Ada deliverable, yaitu ada masyarakat desa mengenal teknologi canggih di era sekarang dan bisa membuat warga lebih mudah dalam pengecekan pengiriman. Kemudian ada scope yaitu proyek ini ditujukan kepada masyarakat agar memudahkan dalam pengecekan lokasi barang saat dalam proses pengiriman. Kemudian ada project milestones, yaitu yang pertama ada interview dan brainstorming dengan stakeholder pada tanggal 25 sampai 27 Desember. Kemudian ada menentukan kebutuhan user. Yang ketiga ada menentukan kebutuhan sistem. Yang keempat menentukan fungsi yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu membuat WPS. Kemudian proses manajemen biaya. Kemudian mengembangkan dan menyaring rencana. Kemudian menentukan aplikasi. Selanjutnya proses pembuatan aplikasi. Kemudian ada perancangan dan pengembangan sistem aplikasi. Kemudian menentukan sponsor. Kemudian peresmian aplikasi, dan selanjutnya adalah kontrol dan pemeliharaan dari awal sampai selesai. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2022 adalah closing. Untuk RISE yaitu ada tim kecelakaan kerja, tim sakit, dan tim resign. Untuk constraint adalah proses pengembangan dan persiapan penyediaan layanan jasa
mungkin tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk external dependence, ada pekerja lapangan dan non-lapangan saling berkomunikasi dan koordinasi dengan baik hingga dapat membuat proyek ini bisa terwujud serta bisa menyepakati perjanjian yang telah disetujui, terutama pada investor dan sponsor yang berkontribusi. Kemudian ada communication strategy. Ada 3 di sini, ada perancangan diadakan minimal 3 kali. Kemudian distribusi informasi, kemudian pelaporan kinerja proses pengerjaan dilakukan minimal seminggu 2 kali. Untuk kick-off, ada eksekutif sponsor, yaitu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian ada departemen sponsor, Pos Indonesia, JNE, JNT, Express, dan Si Cepat. Kemudian ada project manager yaitu saya sendiri, Arisa Novasa Putri. Nah, untuk selanjutnya dari WPS ada komunikasi antar staf dan tim. Yang pertama, komunikasi antar staf dan tim yang terlibat. Kemudian menganalisis kebutuhan bisnis, pengguna, dan sistem. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan software dan hardware. Nah, untuk selanjutnya ada perencanaan, yaitu update sistem, pengembangan alur sistem. Pada pengembangan alur sistem itu ada 2, dan yang pertama ada coding dan desain. Kemudian dari hasil coding dan desain sistem tersebut akan menghasilkan produk yang nantinya akan di-testing, uji coba, dan selanjutnya setelah testing itu berhasil, kemudian akan diimplementasikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.